Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Ma'ruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT minggu ke-9 yang telah diajarkan oleh Pak Roni. Sebelum itu saya mohon maaf Pak, ini pakai nama teman saya karena saya minjem laptopnya dikarenakan juga laptop saya tidak bisa dipakai untuk screen record untuk Zoom karena lagi rusak. Oke, di sini saya langsung aja ke PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya, judulnya itu pemakaian konsep ADC dalam pembuatan digital, multimeter digital. Nah, di sini apa itu multimeter? Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Nama lainnya itu adalah ampermeter, yaitu ampere volt ohmmeter, yang dapat mengukur tegangan voltmeter, arus ampere, maupun hambatan atau ohmmeter. Multimeter dapat mengukur listrik AC maupun DC. Ada dua kategori multimeter. Yang pertama ada digital, yang kedua adalah analog. Nah, apa itu multimeter digital? Multimeter digital itu merupakan alat ukur yang memperagakan suatu pengukuran dalam bentuk angka diskrit sebagai pengganti defleksi jarum penunjuk pada skala kontinu dalam alat ukur analog. Terus menggabungkan kemampuan pengujian meter tugas tunggal, yaitu voltmeter untuk mengukur volt, terus ada ammeter untuk mengukur arus listrik dan ohmmeter untuk mengukur hambatan. Biasanya multimeter digital itu ada di lab kalau kita ingin praktikum. Nah, untuk tampilan multimeter digital itu pertama ada display, yang kedua tombol, ketiga dial atau rotary switch, yang keempat ada soket input. Yang begini, ini ada displaynya, ini ada tombol-tombolnya nih, 4 tombol, ini juga tombol. Terus ada rotary switch, ini buat switch untuk kita mengukur apa dulu, apa ohm atau volt. Terus yang keempat itu ada soket input ini untuk ke alat yang mau kita ukur. Nah, di sini ada arsitektur DMM, yaitu digital multimeter. Nah, pada prinsipnya arsitektur multimeter yang presisi tidak berbeda dengan handheld yang berbiaya rendah. Elemen penting DMM atau digital multimeter adalah ADC. Akurasi ADC, panjang skala, resolusi, dan kecepatan sangat bervariasi dari satu desain instrumen ke yang lainnya. Ya, contohnya front input, ini real input, input switching, ada ohmic converter, DCPM, ACPM, current converter, itu dari ACPM ke RMS converter, terus ADC. Nah, untuk waktu pengukurannya itu switching itu waktu penyelesaian setelah input dialihkan. Settling time-nya itu waktu yang dibutuhkan setelah nilai dimasukkan ke dalam input. Terus signal measure time itu waktu untuk melakukan pengukuran. Auto zero time itu adalah waktu keadaan 0 meter. Nah, untuk auto zero time itu biasanya pertama itu bacanya itu 0L. Nah, kelebihan multimeter dibandingkan avometer analog. Digital versus analog. Untuk digital itu hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk digital sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. Dan yang kedua itu menghindari kesalahan paralaks. Ketiga, respon cepat. Selanjutnya, skala ditentukan secara otomatis. Selanjutnya, fasilitas penyimpanan hasil pengukuran. Terus harga lebih mahal dibanding analog. Nilai 0 ohm tidak perlu diatur ulang untuk setiap rentang pengukuran. Terus rentang ohm hingga 20 mega ohm. Nah, untuk analog itu hasil pengukuran ditampilkan oleh skala jarum sehingga lebih sulit dibaca. Terus dapat menunjukkan fluktuasi arus listrik. Terus skala harus ditentukan dengan benar agar mendapat bacaan yang tepat. Terus harga lebih murah dibandingkan digital. Selanjutnya nilai ohm perlu diatur ulang untuk setiap rentang pengukuran. Terus selanjutnya atau yang terakhir rentang ohm hingga R kali 10.000 ohm sebagai faktor pengali. Nah, di sini ada karakteristik statik, DMM, dan ampermeter analog. Untuk yang digital itu umumnya memiliki akurasi yang lebih tinggi
tipikal 0,5%. Resolusi digital multimeternya sering ditentukan dalam digit resolusi. Resistansi konstan minimal 1 atau 10 mega ohm. Nah, di sini ada perbandingannya, ada akurasi, resolusi, dan sensitivity. Nah, untuk analog akurasinya itu umumnya memiliki akurasi yang lebih rendah, tipikal sekitar 3%. Untuk resolusinya untuk analog itu dibatasi oleh lebar penunjuk skala, vibrasi jarum, penunjuk, kalibrasi nol, jumlah rentang, dan sebagainya. Untuk sensitivitasnya itu sensitivitas minimal 20 kilo ohm atau volt. Nah, untuk catatannya, resonansi multimeter analog sama dengan S kali range pembacaan max. Nah, untuk penggunaan konsep ADC dalam multimeter digital itu ada prinsip ADC dalam multimeter. Nah, di sini ada bagian alat ukur digital. Di sini ada ininya, ada analog domain itu ininya pengkondisi sinyal, itu ada digital domain itu ADC, pengolahan data dan display. Nah, di sini ada blok diagram digital meternya. Ya, itu seperti ini, ada terminal input, proxy input, translektor, pengkondisi sinyal, ADC, dan MCU. Nah, untuk penerapan ADC pada multimeter digital itu adalah di sini ada yaitu pemilihan operasi ADC. Terus pemilihan jenis metode ADC yang tepat untuk multimeter ditentukan oleh beberapa pertimbangan. Yaitu yang pertama, resolusi. Yang kedua, waktu konversi. Terus ada jenis ADC yang paling banyak digunakan pada digital multimeter adalah yang pertama SAR ADC, yang kedua flash ADC, terus yang terakhir Contram ADC. Nah, untuk multimeter digital sebagai voltmeter, itu ada blok kerja voltmeter nih. Pertama ada input tegangan ke penurunan tegangan, terus ke ADC dan pengolahan data, terus ke display. Nah, untuk voltmeter digital merupakan dasar bagi alat ukur digital lainnya karena ADC membutuhkan masukan berupa level tegangan. Rangkaian penurun tegangan untuk mengatur batasan-batasan tegangan ADC. Nah, di sini ada contoh pengukuran tegangan menggunakan multimeter digital sebagai voltmeter. Ya, contoh yang pertama itu pengukuran tegangan sumber, yang ini. Dan yang kedua pengukuran tegangan tahanan, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada multimeter digital sebagai ampere meter. Nah, di situ ada poin-poinnya. Itu pertama, ADC tidak dapat merespon besaran arus secara langsung. Maka diperlukan suatu cara untuk mengubah besaran arus menjadi besaran tegangan. Terus, penempatan tahanan pada saluran yang ingin diukur arusnya akan menghasilkan suatu tegangan yang besarnya berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Yaitu ada rumusnya, itu V sama dengan I kali R. Nah, untuk R ini dipilih sekecil mungkin untuk menghasilkan efek pembumanan yang sekecil mungkin. Nah, di sini juga ada multimeter digital sebagai ampere meter. Ini ada bloknya, itu pengkondisian sinyal, terus ke ADC, terus pemeriksaan data, terus langsung masuk ke display. Nah, untuk resistor berfungsi untuk mengubah besaran arus menjadi tegangan. Nah, untuk nilai arus yang terukur itu rumusnya I sama dengan V in per R internal. Nah, untuk penempatannya itu, cara penempatan ampere meternya itu pada titik A, B, dan C meter akan membaca per T, pada titik D dan E meter akan membaca I2, tuh pada titik F dan G meter akan membaca F3. Begitu. Di sini ada nih A, B, C, D, E, F, G. Untuk AB, untuk kalau buat AB meter akan membaca IT. Yang ini untuk D dan E meter akan membaca I2. Untuk FG meter akan membaca I3. Lanjut. Nah, multimeter juga bisa sebagai ohmmeter. Nah, untuk prosesnya itu pengolahan data dalam ohmmeter atau impedansi meter memerlukan nilai dari besaran arus, tegangan, dan beda fasa. Satuan keimpedansi berasal dari internal alat ukur dengan frekuensi tertentu yang telah diketahui. Nah, di sini juga ada poinnya, bloknya itu ada arus dan tegangan. Pengukuran arus terus ke ADC, lanjut di sini ada tegangan, pengukuran tegangan ke ADC, selanjutnya ada detektor beda fasa, dan semuanya ini masuk ke pemrosesan data baru masuk ke display. Nah, untuk algoritma perhitungan pada pemroses data menggunakan persamaan sebagai
Z sama dengan V per I. Dengan mengetahui beda fasa, maka besaran R dan X dapat diperoleh dengan persamaan R mutlak Z dikali cos theta atau X sama dengan mutlak Z dikali sin theta. Nah, di sini ada cara mengukur menggunakan ohmmeter dengan multimeter digital. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada di sini ada tegangan baterai internal. Di sini ada digital multimeter, ini diukur. Nah, nanti akan menghasilkan V sama dengan VB kali RA per RK plus RA. Catatannya diagram operasi pengukuran tekanan menggunakan DMM ohmmeter. Nah, di sini ada voltmeter dibandingkan dengan ampermeter dan dibandingkan oleh ohmmeter. Di sini ada voltmeter yaitu rangkaian dalam keadaan on, untuk ampermeter rangkaian dalam keadaan on, sedangkan untuk ohmmeter rangkaian dalam keadaan off. Ini untuk ukurnya ya. Terus untuk yang voltmeter dihubungkan secara paralel, ampere dihubungkan sejari, dan ohmmeter dihubungkan secara paralel. Untuk tahanan, untuk selanjutnya itu ada untuk voltmeter tahanan dalam tinggi, untuk ammeter tahanan dalam rendah. Yang ohmmeter itu memiliki baterai internal. Yang terakhir untuk voltmeter memiliki beberapa tahanan seri atau pengali. Terus semakin tinggi tegangan, R semakin besar. Untuk ampermeter memiliki tahanan Sun, yaitu resistasi rendah pada arus tinggi. Sedangkan untuk ohmmeter, tegangan baterai tinggi dan semakin sensitif pada hambatan tinggi. Nah, di sini ada wattmeter digital. Wattmeter adalah instrumen untuk mengukur power listrik atau rate supply energi listrik dalam suatu watt untuk rangkaian sirkuit apapun. Wattmeter digital atau energy meter menghasilkan sampel tegangan dan arus ribuan kali dalam sedetik. Nah, nilai rata-rata tegangan instan yang dikalikan dengan arus disebut true power atau daya murni. Terus daya murni yang diberikan oleh voltmeter atau VA nyata disebut power factor. Ini adalah contoh wattmeter digitalnya. Nah, di sini ada blok wattmeter digital, untuk ada di sini sama kayak DMM, yaitu ada arus tegangan, terus pengukuran arus, pengkondisian tegangan, terus ada beda detektor, beda fasa. Nah, untuk pengukuran arus dan pengkondisian tegangan itu sama-sama masuk ke DC, lalu masuk ke lalu ketiga-tiga ini masuk ke pemrosesan data, lanjut masuk ke display. Nah, untuk proses pengolahan data pada wattmeter digital mirip dengan ohmmeter, di mana merupakan nilai dari besaran arus, tegangan, dan beda fasa. Detektor fasa untuk mendeteksi besarnya beda fasa antara tegangan dan arus. Detektor beda fasa dapat dilakukan langsung oleh pemroses data. Dan nilai ketiga besar itu masuk ke pemroses data yang dapat berupa mikrokontroller. Di sini dilakukan algoritma perhitungan daya sehingga dapat diperoleh nilai daya yang diukur. Untuk catatannya, besaran watt diperoleh dari tiga besaran lain, yaitu tegangan, arus, dan beda fasa sesuai persamaan, yaitu rumusnya P sama dengan VI cos theta. Nah, mungkin itu yang saya pelajari di dalam PPT minggu 9 atau PowerPoint minggu 9 atau materi minggu ke-9 punya Pak Roni. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya maafkan kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Pak Roni, bye-bye.